Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Arianti. Aku mahasiswi pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Tirtayasa semester 2 kelas 2C dengan nomor induk mahasiswa 222240120. Di video ini saya akan membahas tentang pelafalan fonem-fonem bahasa Indonesia. Sebelum itu, aku akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana cara pembentukan fonem-fonem dan apa itu fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang bisa membedakan arti. Contohnya, kata paku dan baku. Bedanya cuma bunyi P dan B, tapi maknanya jadi lain. Nah, P dan B itu adalah fonem. Fonem dibagi menjadi 3. Ada fonem vokal, fonem konsonan, dan fonem diftong. Nah, kita akan membahas satu persatu dimulai dari fonem vokal. Cara pembentukan vokal dalam bahasa, terutama saat berbicara, terjadi ketika udara keluar dari paru-paru melewati pita suara di laring atau pangkal tenggorokan tanpa hambatan berarti. Nah, dan bentuk rongga mulut menentukan kualitas bunyi vokal itu. Vokal dibentuk berdasarkan posisi lidah, bentuk bibir, dan tingkat ketegangan saat udara keluar dengan bebas tanpa terhambat. Nah, selanjutnya ada fonem konsonan. Jika tadi fonem vokal merupakan bunyi yang keluar tanpa hambatan udara, maka fonem konsonan merupakan bunyi yang keluar dengan hambatan udara. Pembentukan fonem konsonan terjadi ketika udara dari paru-paru dihambat atau disembunyikan di suatu bagian saluran bicara, seperti di bibir, di lidah, gigi, atau langit-langit mulut. Ada 3 aspek penting dalam pembentukan konsonan. Yang pertama itu tempat artikulasi. Tempat artikulasi adalah bagian mulut atau alat ucap yang mana yang terlibat dalam membentuk konsonan. Dan yang kedua itu ada cara artikulasi. Cara artikulasi menjelaskan bagaimana udara diperlakukan untuk menghasilkan bunyi konsonan. Nah, cara artikulasi ini dibagi lagi menjadi 7. Yang pertama itu ada plosif atau letupan. Yang kedua itu ada nasal. Yang ketiga itu ada plikatif atau gesekan. Yang keempat itu ada afrikat. Yang kelima itu ada lateral. Yang keenam itu vibrat. Yang ketujuh itu ada glottal stop. Aspek penting dalam pembentukan konsonan yang ketiga itu ada keadaan pita suara. Ada 2 keadaan pita suara saat membentuk konsonan. Yang pertama itu bersuara. Pita suaranya itu bergetar. Contoh bunyinya adalah B, D, G, M, N, R, dan L. Yang kedua itu tak bersuara. Pita suara tidak bergetar, hanya mengandalkan aliran udara. Contoh bunyinya itu P, T, K, S, dan F. Jadi singkatnya, pembentukan fonem konsonan itu melibatkan 3 hal. Yang pertama itu di mana di saluran bicara hambatan dibuat atau tempat artikulasi. Yang kedua itu bagaimana hambatan dibuat atau cara artikulasi. Dan yang ketiga itu apakah pita suara itu bergetar atau tidak. Selanjutnya ada fonem diftong. Fonem diftong itu adalah bunyi vokal ganda dalam satu suku kata. Artinya saat diucapkan lidah berpindah dari satu posisi vokal ke posisi vokal lain dalam satu tarikan nafas. Contoh dalam bahasa Indonesianya ada kata ai seperti pada kata pantai, au seperti pada kata pulau, oi seperti pada kata Ambon. Nah, selanjutnya itu ada pelafalan fonem vokal. Pelafalan fonem vokal berfokus pada cara mengucapkan bunyi vokal yang berasal dari posisi lidah dan bentuk bibir. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal 5 fonem vokal dasar yaitu A, I, U, E, dan O. Berikut adalah penjelasan pelafalan fonem vokal dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu A, seperti pada kata sama. Posisi lidahnya itu berada di bagian bawah mulut, tidak terlalu tinggi atau rendah. Bentuk bibirnya itu terbuka lebar, tidak membulat. Contoh, sama, mata. Yang kedua itu I, seperti pada kata sini. Posisi lidahnya itu berada di bagian depan dan cukup tinggi di dalam mulut. Bentuk bibirnya sedikit tersenyum. Contoh, sini, biru. Yang ketiga itu U, seperti pada kata guru. Posisi lidahnya berada di belakang mulut dan cukup tinggi. Bentuk bibirnya membulat. Contoh, guru, bulat. Yang keempat, ada kata U, seperti pada kata besar. Posisi lidah lebih tinggi daripada huruf A, tapi tidak setinggi I. Bentuk bibirnya cenderung lebih sedikit tersenyum. Contoh, besar kereta. Yang kelima itu O, seperti pada kata sore. Posisi lidahnya agak sedikit lebih rendah dari I dan E, tapi lebih tinggi daripada A. Bentuk bibirnya itu membulat. Contoh, sore, roti. Selanjutnya ada pelafalan fonem konsonan. Pelafalan fonem konsonan berfokus pada cara bunyi konsonan dihasilkan, yang biasanya melibatkan hambatan atau pembatasan aliran udara saat diucapkan. Kalau sebelumnya kan fonem vokal itu ada A, I, U, E, dan O. Maka fonem konsonan itu semua huruf kecuali 5 tersebut. Berikut adalah penjelasan pelafalan fonem konsonan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah fonem konsonan plosif. Konsonan ini dihasilkan dengan cara menghentikan aliran udara sementara waktu, lalu melepaskannya secara tiba-tiba. Seperti P, seperti pada kata tadi. Posisi bibirnya itu kedua bibir saling menutup lalu dibuka secara cepat. Nah, dan tidak bersuara ya. Kedua itu P, seperti pada kata batu. Posisi bibirnya sama seperti P, bibir saling menutup lalu dibuka. Suaranya itu bersuara. Yang ketiga itu T, seperti pada kata tali. Posisi lidahnya menyentuh langit-langit dengan gigi atas.
suaranya itu tidak bersuara atau voiceless. Yang keempat itu D, seperti pada kata dari, posisi lidahnya itu menyentuh langit-langit depan gigi atas, suara itu bersuara. Lalu ada fonem konsonan frikatif. Konsonan frikatif dihasilkan dengan menghasilkan gesekan udara melalui celah sempit antara bagian mulut. Contohnya itu seperti pada kata foto, posisi bibir bawahnya itu contohnya itu F, seperti pada kata foto, posisi bibir bawahnya itu menyentuh gigi atas, suaranya itu tidak bersuara. Sama itu V, seperti pada kata vokal, posisi bibirnya itu sama dengan F, tetapi udara luar lebih lembut dan bersuara. Selanjutnya ada pelafalan fonem diftong. Pelafalan fonem diftong melibatkan pengucapan dua bunyi vokal yang digabungkan dalam satu suku kata. Ketika kita mengucapkan diftong, lidah bergerak dari satu posisi vokal ke posisi vokal lainnya dengan cara tarikan nafas tanpa ada jeda di antaranya. Nah, berikut adalah beberapa contoh fonem diftong yang umum dalam bahasa Indonesia beserta penjelasan cara pelafalannya. Yang pertama itu ada I, seperti pada kata pantai. Pelafalannya itu mulut dibuka untuk vokal A atau posisi mulut lebar dan lalu bergerak ke posisi I, mulut sedikit tersenyum. Prosesnya itu lidah bergerak dari belakang mulut untuk A dan ke depan untuk I. Yang kedua itu au, seperti pada kata pulau. Pelafalannya itu mulut dibuka untuk vokal A, mulut lebar, kemudian bergerak ke posisi U, mulut membulat. Prosesnya itu lidah bergerak dari posisi rendah untuk A dan ke posisi tinggi dan belakang untuk U. Nah, itu saja yang ingin saya bahas di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar. Ya, itu cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.